Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Magna Amalia. Kali ini saya akan membuat video tutorial analisis data menggunakan SPSS. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas metode penelitian akuntansi dengan dosen pengampu Bu Rida Rustiani SEMAK CIQNR. Baik, langsung saja. Untuk data yang akan saya analisis yaitu mengenai rasio BOPO, FDR, NPF terhadap profitabilitas ROE Bank BRI Syariah tahun 2009 sampai dengan 2005, yaitu kita siapkan data yang akan kita analisis. Kebetulan saya berNIM ganjil, maka dari itu saya ditugaskan untuk mencari data sekunder. Maka dari itu saya memilih untuk menganalisis rasio keuangan Bank BRI Syariah. Ya. Cara mencari data laporan keuangan rasio penting pada Bank BRI Syariah yaitu di IDX. Ya, kita klik bagian PT Bursa Efek Indonesia. Lalu kita klik perusahaan tercatat dan buka bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, saya menganalisis dari tahun 2009, jadi saya ambil tahun 2009. Di sini klik tahunan. Klik cari. Ya, untuk mempersingkat itu, karena saya sudah mengambil data laporan keuangannya dan saya jadikan dalam satu file yang bisa dilihat rasio laporan keuangan penting Bank BRI Syariah tahun 2009 sampai 2020. Ini 2009 sampai 2012. Dan di sini 2013 sampai 2015. Dan di sini ada 2020 sampai 2016. Karena saya hanya membutuhkan rasio keuangan BOPO, FDR, NPF, dan ROE, maka dari itu saya ringkas kembali ke Excel. Ini saya ringkas 2009 sampai dengan 2020. Untuk rasio BOPO, FDR, NPF, ROE, Bank BRI Syariah. Setelah kita memiliki data Excel, lalu kita buka SPSS. Baik, di sini saya sudah mempunyai data rasio penting Bank BRI Syariah dari tahun 2009 sampai dengan 2020, yaitu BOPO, FDR, NPF terhadap ROE. Yang saya tandai dengan BOPO X1, FDR ditandai dengan variabel X2, NPF ditandai dengan variabel X3, dan ROE ditandai dengan variabel Y. Pada SPSS ini, kita klik variabel view, bagian name, kita tulis X1, X2, X3, X1 untuk BOPO, X2 untuk FDR, lalu 3 NPF, dan Y untuk ROE. Lalu pada bagian measure, kita ganti dengan scale. Semuanya kita ganti dengan scale. Lalu klik data view. Di sini terlihat data yang sudah tadi kita input, X1, X2, X3, dan Y. Sekarang kita copy data yang ada di Excel ini, kita pindahkan ke SPS untuk melakukan uji analisis. Ya, di sini sudah terlihat nilainya sama semuanya dengan yang di Excel. Lalu kita klik analyze. Lalu regression, pilih yang linear.
Untuk dependen, kita pindahkan row. Untuk independen, kita pindahkan UPO, FDA, dan NPM. Klik yang statistik. Nah, di sini kita klik yang collinearity diagnostic, karena ini untuk memunculkan uji multikolinearitas. Dan di sini pada data residual kita klik yang Durbin-Watson karena kita akan menguji autokorelasi. Klik continue. Lalu pada plots kita pindahkan yang ini ke Y dan yang Z ke X. Ini untuk mengetahui data heteroskedastisitas. Tapi belum sampai di sini, nanti masih ada langkah-langkah selanjutnya. Nah, untuk standardized residual plot, di sini ada normal probability. Karena kita menguji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test, maka dari itu saya tidak mengklik ini. Lalu klik continue. Pada set, kita klik yang unstandardized. Lalu continue, dan oke. Nah, ini hasil dari output SPSS yang akan kita interpretasikan. Nanti asumsi kelas. Ya, sebelum kita membahas ini, ada satu uji lagi, ada uji normalitas yang perlu kita ambil dengan non-parametric test, regresi dialog, lalu pilih one sample Kolmogorov-Smirnov test, klik yang unstandardized, kita pindahkan, lalu oke. Nah, kita sudah mendapatkan one sample Kolmogorov-Smirnov test untuk uji normalitas. Di sini datanya one sample Kolmogorov-Smirnov test 0,200. Sebelum itu kita lihat uji normalitas menurut Gojali bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah rumus Kolmogorov-Smirnov test dengan ketentuan data berdistribusi normal jika signifikansinya di atas 0,05 dan tidak berdistribusi normal jika signifikansinya di bawah 0,05. Dapat kita lihat di sini nilai asumsi total 0,200 yang artinya lebih besar daripada 0,05 yang dapat kita simpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang saya sudah pindahkan ke PowerPoint yang ini sama dengan yang tadi. Lalu setelah itu kita melakukan uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas bisa dilihat pada tabel yang ini, koefisien I. Ketentuannya seperti apa kita lihat terlebih dahulu. Menurut Gojali, tidak terjadi multikolinearitas jika nilai toleransinya lebih besar daripada 0,100 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10. Nah, ini data yang sudah saya pindahkan dari SPSS tadi ke sini, ke PowerPoint, bahwa nilai toleransinya di atas dari 0,100 dan nilai VIF-nya di bawah dari 10. Jadi artinya tidak terjadi kasus multikolinearitas, sehingga variabel tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson yang kita bisa lihat di sini. Hasil Durbin-Watson-nya 2,196. Yang saya sudah pindahkan di PowerPoint juga. Nah, di sini 2,196. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu periode T-1 sebelumnya.
Gojali 2018. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan metode Darwin-Watson. Menurut Gojali 2018. Pada penelitian ini, untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson atau DWTest, hasil running SPSS nilai Darwin-Watson sebesar 2,196. Area ini berada pada daerah kisaran lebih besar daripada batas bawah Darwin-Watson dan lebih kecil dari batas atas Darwin-Watson di tengah-tengah. Jadi tidak mengandung korelasi. Ya, selanjutnya kita akan menguji heteroskedastisitas. Untuk menguji heteroskedastisitas ada langkah-langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Antara lain, kita klik transform, lalu compute variable, lalu function group kita klik all, pada function and special variable kita klik ABS. Seperti ini. Lalu di sini kita ketik ABS underscore dengan unstandardized. Kalau dapat dilihat, kita memiliki variabel baru yaitu ABS residual atau absolute residual. Di sini, lalu kita melakukan uji seperti tadi sebelumnya. Klik analyze, regression, pilih yang linear, lalu pada statistik kita hilangkan saja karena kita sudah menemukan hasilnya dari Darwin-Watson. Dan pada step kita hilangkan unstandardized-nya. Untuk ini dependennya diganti dengan ABS residual. Klik OK. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas, kita lihat pada tabel ANOVA. Di sini signifikannya 253. Dasar pengambilan uji heteroskedastisitas ini kita menggunakan dengan uji Gletser. Jadi uji Gletser ini jika nilai signifikannya antara variabel independen dengan absolut residual lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Dan yang kita dapatkan adalah lebih besar dari 0,05 yang artinya tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Nah, selanjutnya kita melakukan uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda kita ambil dari tabel yang ini, yang saya sudah pindahkan ke PowerPoint. Menurut Gojali 2011, jika nilai signifikansinya 0,05, maka artinya variabel independen X secara parsial berpengaruh terhadap variabel Y. Dapat kita lihat hasil output yang tadi saya lakukan. Di sini BOPO nilai signifikansinya di bawah 0,05 yang artinya BOPO berpengaruh terhadap ROE. FDR nilai signifikansinya 0,17 yang artinya di bawah 0,05 berpengaruh terhadap ROE juga. Sedangkan NPF nilai signifikansinya di atas 0,05 yaitu 0,80. Jadi variabel NPF tidak berpengaruh terhadap ROE.
Baik dari hasil analisis di atas, dapat saya simpulkan, pengujian hipotesis 1. Hasil penelitian diperoleh koefisien regresi untuk variabel Bopo sebesar minus 810 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,000. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Berarti terdapat pengaruh negatif dan signifikan antara variabel Bopo dengan variabel Roe pada Bank BRI Syariah. Hasil penelitian ini sejalan dengan kajian teoritis terkait. Menurut Zainuddin dan Jogianto tahun 1999, di mana dalam penelitiannya menunjukkan hasil bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara Bopo terhadap rentabilitas bank. Dengan kata lain, Bopo berhubungan negatif terhadap laba bank. Hal ini didukung oleh Meiti tahun 2005 dan Kaiguo et al. 2008 yang menunjukkan bahwa semakin tinggi Bopo suatu bank, maka ROE akan semakin turun, sehingga Bopo dan ROE memiliki hubungan yang negatif. Hasil dari hipotesis 2, penelitian Bank BRI Syariah diperoleh koefisien regresi untuk variabel FDR sebesar 0,094 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,17. Nilai signifikansi ini lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Berarti terdapat pengaruh positif dan signifikan antara variabel FDR dengan variabel ROE pada Bank BRI Syariah. FDR mencerminkan kemampuan bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga pada kreditnya. Nilai positif yang ditunjukkan FDR memberi pengertian bahwa semakin besar FDR maka akan menunjukkan semakin efisien bank dalam menjalankan aktivitas usahanya, sehingga hal ini akan meningkatkan tingkat ROE bank. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagai perantara keuangan atau financial intermediary yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hipotesis ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kaiguo et al. 2008 yang menunjukkan bahwa FDR mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ROE. Untuk pengujian hipotesis 3, hasil penelitian pada Bank BRI Syariah diperoleh koefisien regresi untuk variabel NPF sebesar 0,713 dengan nilai signifikansinya sebesar 0,80. Jika signifikansi ini lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05, berarti terdapat pengaruh positif dan tidak signifikan antara variabel NPF dengan variabel ROE pada Bank BRI Syariah. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah, yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik. Kasmir tahun 2009. Baik, itu saja video analisis tutorial yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.